Terima kasih untuk moderator. Mungkin kita langsung aja ya. Ya, monggo dokter. Ya. Kok ini ya? Sebentar. Oh benar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin akhirnya setelah ngobrol dengan Dokter Nurma, akhirnya terpilihlah judul ini, merawat kulit tropis di negeri gurun. Semoga nanti apa yang diharapkan bisa tercapai di sini. Amin, Jadi amin, memang di negeri Qatar beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia hanya tropis, tetapi kita tidak ekstrem suhunya. Sedangkan kalau di Qatar kemarin juga ngobrol dengan Dokter Nurma bahwa di sana lebih panjang untuk waktu siangnya. Suhu kadang sampai 45 derajat Celcius, sedangkan kalau pas musim dingin hanya belasan. Sedangkan di Indonesia masih hanya musim panas dan musim hujan. Sehingga dengan kondisi yang berbeda seperti ini pasti kita harus perawatan khusus untuk memperbaiki kondisi kulit kita. Apalagi kita berbeda jauh dari sana sehingga kadang kaget istilahnya kulit, sehingga kita perlu nomor satu kalau pergi ke daerah yang tropis, ke daerah gurun, pastinya adalah sunscreen. Sunscreen ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dan pelembab itu intinya. Kemudian penggunaan pakaian serta make up dan bahkan pakaian itu pun ada yang UV protection factor-nya disebutkan beberapa. Terus yang berikutnya warna pakaian sendiri itu pun harus kita perhatikan mana pakaian yang bisa lebih sebagai sun protectant, seperti warna hitam atau gelap merah itu lebih baik dibandingkan dengan yang warna putih. Terus untuk yang berjemur, nah ini kalau di Indonesia sedang tren banget ini berjemur untuk mendapatkan vitamin D, terutama pada saat COVID seperti ini. Dan karena hebohnya dengan berjemur itu, yang ada kita dokter kulit laris loh. Karena rata-rata berjemurnya itu sampai garing istilahnya seperti itu. Sehingga banyak yang terjadi sunburn, kemudian jadi kontak alergi terhadap sinar matahari dan sebagainya. Karena ada beberapa itu, apalagi di zaman COVID seperti ini, kita tahu bahwa berjemur itu bisa meningkatkan kandungan vitamin D yang akan bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga bisa menangkal infeksi. Kalau sekarang sih jelas COVID yang utamanya. Tetapi sumber vitamin D itu sebenarnya tidak hanya dari sinar UV. Itu bisa kita ambil dari makanan seperti keju, susu, kuning telur, ikan salmon, dan sebagainya, dan juga asupan vitamin D tambahan. Jadi memang kalau sekarang itu banyak pengecekan, ternyata pada saat dicek di negeri Qatar itu anak-anak setelah dicek vitamin D-nya ternyata juga terjadi kekurangan. Untuk penambahan vitamin D sendiri itu pun kita tidak perlu yang pakai dosis yang tinggi banget, pakai puls yang puluhan ribu. Jadi itu malah lebih direkomendasikan kita pakai rutin harian vitamin D dengan dosis yang kecil antara 300, 600 kayak gitu silahkan. Untuk yang waktu berjemur, ini saya asumsikan kalau di negara Indonesia ya, jadi nanti mungkin ibu-ibu moms bisa memperkirakan kalau di negara Qatar seperti apa, bahwa UV yang bagus itu adalah di jam 9 pagi. Jadi kalau sudah yang 10, 11 itu UV indeksnya sudah tinggi, sehingga akan risiko-risiko terhadap sinar mataharinya itu malah imun jadi turun, terjadi sunburn, terjadi cancer itu akan lebih meningkat. Dan yang perlu diperhatikan, jemur itu tidak perlu lama-lama. Jadi hanya sekitar 5 menit, maksimal itu 15 menit. Awal-awal bisa dilakukan 2-3 minggu. Kemarin pada saat COVID awalan itu banyak sekali orang-orang yang berjemur dari jam 10 sampai jam 12, sehingga efek samping malah banyak. Terus bagian yang dijemur pun kita sebaiknya tidak menjemur semuanya. Jadi yang dijemur terbaik itu adalah bagian lengan,
serta tungkai. Jadi bagian wajah kayak gitu tetap kita pakai sunscreen, kemudian kita pakai eyeglass, kacamata hitam, kita pakai topi, tetap bagian-bagian tertentu harus kita tutup meskipun kita saat berjemur. Jadi yang dibuka itu adalah bagian tungkai dan lengan saja. Seperti yang banyak kita ketahui, ultraviolet itu yang tembus ke bumi itu adalah visible light atau sinar yang tampak. Kemudian UVA dan UVB, ini tergantung dari panjang gelombangnya. UVA dan UVB ini kita sangat perhatikan banget karena ini sangat berperan pada aging atau penuaan, karena UVA ini, terutama UVA, karena panjang gelombangnya bisa tembus sampai dermis ke bawah, sedangkan kalau yang UVB ini adalah berada di permukaan, sehingga kita tahu yang sinar masuk ke bagian kulit, bagian dermis itu ada kolagen utamanya, dan kolagen ini sangat berperan pada aging atau penuaan. Sebentar. Sebelumnya itu berarti maaf. Nah, ya, jadi UV ini meskipun memiliki sumber vitamin D, tetapi harus kita ingat bahwa sumber vitamin D yang terbagus itu nanti kita jemurnya di jam-jam berapa harus kita ingat. Kemudian juga memiliki risiko kanker kulit. Jadi kita harus tahu bahwa kita berjemurnya di jam berapa untuk mengurangi risiko. Dan tentu kita sebagai wanita itu tetap sama aja menolak tua kalau bisa. Kaum menolak tua. Nah, dalam arti adalah kita menolak tua di dalam foto aging, bukan menolak tua secara umur. Kita menolaknya tidak, tapi kita bisa mengurangi, karena foto aging itu kita bisa mengurangi. Kalau yang faktor intrinsik itu seperti usia, ya sudah kita terima saja. Tapi kalau yang foto aging atau yang dari ekstrinsik itu bisa kita kurangi, sehingga ini gambaran foto aging seperti melasma. Ini pasti yang banyak tidak disukai pada kaum perempuan. Terus kemudian juga akan terjadi pengurangan kelembapan berkurang, sehingga kulit jadi kering, mudah iritasi, gatal, kulit tipis, dan terjadi kerutan. Nah, kerutan ini kalau di wajah itu sangat tampak sekali, sehingga meskipun kita sudah usia, saya sih usia sudah hampir 50, tetapi ya sebisa mungkin kita menghindari untuk yang seperti ini, atau paling tidak mengurangi. Terus yang terpenting di negeri tropis ataupun gurun itu adalah sunscreen. Jadi kita menyebutnya adalah sunscreen, bukan sunblock, karena tidak semuanya itu bisa kita block, tapi lebih ke screening. Jadi sunscreen itu bisa untuk mencegah sunburn, bisa mencegah kanker kulit, dan apakah sunscreen itu bisa mencegah skin aging? Pastinya foto aging itu utamanya karena sinar matahari, sehingga kalau kita menggunakan sunscreen itu sedikit bisa mencegah terjadinya aging. Di dalam sunscreen yang harus kita perhatikan adalah SPF-nya, sun protecting factor-nya, water resistant, terus tekstur sunblock sesuai dengan jenis kulit. Jadi kalau kita beli, kita harus perhatikan ingredientnya. Jadi banyak sekali yang kadang susah atau nggak tahu gimana sih cara ngambil atau mendapatkan sunscreen yang terbaik untuk kulit kita. Pertama kali kita harus baca dulu isi sunscreen-nya, yaitu dia harus sebaiknya itu yang broad spectrum, yaitu ada tulisan SPF itu untuk screening UVB, dan ada tulisan PA itu untuk UVA. Jadi kita nanti bisa lihat tuh di dalam etiket di tabir surya itu nanti ada SPF-nya, ada PA++. Nah, ini minimal yang kita pakai adalah yang SPF 30 dan plus+. Kalau umpamanya mau ke gurun lebih lama atau di jam-jam yang lebih UV indeksnya tinggi, kita bisa naikkan SPF-nya sampai 50. Kemudian yang kedua adalah yang water resistant. Water resistant jadi tidak mudah terlepas kulit selama 40 menit,
kalau yang very water resistant sekitar 80 menit. Sedangkan kalau untuk anak-anak ataupun yang kulit sensitif, kita bisa mencari ingredientnya yang hanya titanium oxide ataupun yang zinc oxide, karena ini sifatnya adalah fisikal, dia merefleksikan atau memantulkan sinar matahari, tidak menabsorb, sehingga less sensitif dan aman untuk anak-anak. Terus cara aplikasi sunscreen, yaitu 30 menit sebelum keluar, tetapi sebaiknya ini pun di rumah juga kita pakai sunscreen, karena perlu diketahui bahwa di rumah kita sebagai emak-emak nih, kalau saya hobinya adalah baking. Kita lupa, saya tidak kena sinar matahari, tapi saya kena oven hampir berjam-jam. Habis itu saya masak, cooking, kena kompor, itu semuanya bisa panas dan akan menyebabkan aging pun bisa, sehingga meskipun di rumah kita sebaiknya pakai sunscreen. Kemudian sunscreen yang terbaik adalah diulang tiap 2 jam, sehingga kalau sudah 2 jam nih kita ulang, tumpuk aja tuh tidak masalah, tidak harus yang di rumah, berarti pakai aja, terutama kalau habis sholat wudhu itu kita sebaiknya pakai. Kemudian aturan pemakaiannya itu berdasarkan fingertips unit, yaitu sekitar 1 panjang ruas telunjuk itu untuk 1 wajah, itu minimal, karena memang pemakaian sunscreen itu sebaiknya tebal. Terus untuk yang pelembab ini juga sangat ada di area tropis ataupun gurun. Jadi ada beberapa yang kulit saya sebenarnya berminyak, apakah butuh pelembab? Nah, itu tetap semuanya itu butuh pelembab. Tinggal nanti kita mencari basis pelembabnya yang seperti apa, kita sesuaikan, itu kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif ataupun kulit kombinasi. Jadi pelembab ini water merehidrasi kulit. Untuk pelembab sendiri ini yaitu jojoba oil, hyaluronic acid, lactic acid, lanolin, mineral oil, atau bagi yang kulit sensitif itu bisa pakai sea butter ataupun ceramide. Yang terpenting adalah hindari produk-produk yang mengandung alkohol ataupun pengharum. Kalau pengharum alami masih bisa seperti kayak lavender dan sebagainya, itu masih bisa, tetapi banyak yang utamanya kadang mencari fragrance-nya itu yang berlebihan, karena kita beranggapan bahwa ini harum sekali sehingga enak, tetapi risiko untuk kontak alerginya akan lebih tinggi, sehingga kita menghindari untuk membersihkan. Jangan pernah malas untuk membersihkan wajah, apalagi kalau kita habis berpergian. Berikutnya, selain toner itu penting untuk pembersihan, tapi kita cari jangan yang ada alkoholnya. Jadi kadang itu mom itu, wah saya suka nih pakai yang ini karena kulit saya jadi keset. Nah itu jangan, karena nanti akan terjadi iritasi kalau terlalu yang keset seperti itu. Kalau keset untuk kaki nggak apa-apa, tapi kalau wajah keset enggak deh. Ya, yang berikutnya untuk yang exfoliating. Exfoliating ini untuk mengangkat kulit mati sehingga kita peremajaan pada kulit. Tetapi hati-hati, kadang kita tuh pingin instan nih, banyak sekali yang mau itu pingin instan sehingga pingin dan glowing istilahnya seperti itu, sehingga mengangkat kulit matinya tuh terlalu exciting. Jadi tiap hari pakai exfoliating, umpamanya hari ini pakai scrub, besok pakai yang chemical peeling, besoknya lagi pakai alatnya, itu hati-hati. Jadi karena kulit itu kalau over exfoliating itu nanti jadi sensitif, karena kulitnya jadi rusak sehingga malah terjadi iritasi, alergi dan sebagainya. Jadi exfoliating itu pun sesuai dengan kondisi kulitnya. Kemudian yang terpenting lagi, terutama di negara tropis gitu, adalah hydrating, yaitu kita bisa menggunakan serum antioksidan seperti vitamin C, kemudian gunakan pelembab. Pelembab ini sangat penting sekali.
kita pakai 2 kali sehari atau tergantung dari kondisi kulit. Kadang kalau kulitnya itu kering sekali, kami beberapa kali menyarankan kalau habis wudhu itu pakailah pelembab yang ringan. Kemudian juga sunscreen, karena kita dimanapun, bahkan nih saya nih pada saat sekarang ini menghadap laptop, belum lagi ada lampu-lampunya, ini juga ada kandungan UV-nya. Jadi perlu diingat nih Mom, sekarang kan nggak bisa kita lepas dari gadget. Sedangkan gadget, laptop, sinar lampu itu semuanya masih ada keluaran UV. Sehingga kita masih perlu nih sunblock pemakaian itu, meskipun kita bilang sekarang kan work from home, kita kan jadi manusia gua, di dalam aja. Nggak bisa, kita tetap harus pakai sunblock dan pelembab itu wajib. Yang berikutnya lagi nih healthy life, jelas, yaitu olahraga, sayur, buah, rehidrasi. Jadi apalagi di negara tropis, di negara gurun itu rehidrasi. Jadi minum itu jangan pernah lupa. Terus alkohol, rokok ini kalau kita sih insya Allah nggak begitu banyak bermasalah untuk menghindari alkohol dan rokok. Terus dan tidur minimal 6 jam. Jadi jauhkan gadget kalau malam-malam, karena kalau sekalinya kita lihat gadget itu sudah nggak selesai-selesai, akhirnya tiba-tiba loh jamnya udah malam sekali. Tadi sampai atur kebutuhan sinar matahari. Meskipun sinar matahari itu baik, tetapi tetap ada efek samping dan sebagainya, sehingga kita bisa, kalau di Indonesia saya selalu menyarankan pasien itu untuk berjemur hanya di jam 9 pagi, itu pun pakai dengan proteksi, kemudian hanya waktunya 5-15 menit, seminggu 3 hari itu sudah cukup. Terus batasi waktu mandi. Nah, mandi itu kadang kita kalau capek kayak gitu pinginnya itu berendam pakai sabun wangi dalam waktu yang lama, pakai air hangat, itu juga hati-hati, karena dengan air hangat terus mandinya lama itu juga akan menyebabkan kulit menjadi kering. Kulit menjadi kering itu gampang sekali terjadi iritasi, kemudian gambaran etching juga akan semakin tampak, sehingga kalau kami merekomendasikan itu kalau bisa sih airnya hanya air dingin. Terus yang berikutnya sabun yang digunakan pH-nya yang sesuai dengan kulit. Terus mandi tidak perlu lama-lama, 5-10 menit itu sudah cukup. Terus yang berikutnya menggunakan pelembab dengan benar. Jadi tidak menunggu kita ngapain dulu, apa dulu, terus pakai baju, pakai berhias, kemudian baru pakai pelembab, enggak. Jadi pakai pelembab itu setelah kita handuan, masih kulit dalam posisi lembab, langsung kita berikan pelembab. Yang mana nih? Sehingga lotion, krim, ataupun yang bentuknya lebih lengket lagi kayak butter. Kemudian isinya juga kita perhatikan. Jadi kalau orang-orang dengan sensitif, kita mencari pelembabnya itu yang kandungannya ada ceramide-nya yang seperti itu. Untuk sunscreen itu juga kita ada fisik, ada yang kimia. Untuk yang fisik itu lebih hipoalergenik. Untuk yang kimia itu memang lebih alergenik dibandingkan dengan yang fisik, tetapi untuk proteksinya lebih bagus. Jadi kita tetap selalu dilihat SPF, PA, terus yang spektrum luas dan water resistant. Jadi mulai sekarang nih kalau beli produk-produk sunscreen atau produk-produk skincare itu dilihat ingredientnya, apakah ini cocok, apakah ini yang kita butuhkan dan sebagainya. Kemudian rehidrasi, minum dengan cukup, wajib hukumnya untuk minum dengan cukup. Terus lindungi kulit dari temperatur ekstrem, terlalu dingin atau panas. Nah, yang ini memang agak sulit untuk dikatar. Cuma mungkin kalau pada saat temperaturnya itu tinggi, panas banget, ya kita sebaiknya menghindari untuk keluar rumah. Kalaupun keluar rumah berarti proteksinya harus lebih bagus. Kalau umpamanya terlalu dingin berarti kita gunakan pelembabnya juga lebih banyak sehingga terhidrasi dengan baik, tidak kering banget.
Ini yang seringkali kebiasaan-kebiasaan yang merusak kulit yang kadang kita tidak sadar, yaitu tidak pakai sunscreen saat di rumah. Nah, yang tadi saya ceritakan bahwa kita tiap hari ini sekarang tidak bisa lepas dari gadget, itu ada UV-nya sehingga kita meskipun di rumah kita tetap pakai tabir surya. Terus kadang mendung, berawan atau di salju, terus kita lupa dengan sunscreen-nya. Terus pengen yang cepet kinclong, pengen cepat bagus kulitnya, akhirnya melakukan exfoliating secara berlebihan. Terus habis itu pemakaian tidur kotor. Jadi kadang malas mengganti batangan sehingga akan terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Untuk yang rokok saya rasa sih terus yang menyerap keringat ini. Jadi make up itu memang pemakaiannya jangan yang terlalu tebal. Jadi hanya untuk kasus-kasus pas kita ada acara aja untuk pemakaian make up tebal. Pada saat make up itu pun tetap pakai pelembab dulu ya, sebelum pakai foundation dan sebagainya, sehingga kulit tetap akan terjaga. Terus setelah penggunaan make up jangan lupa segera untuk dibersihkan sehingga tetap bagus. Untuk yang pakaian itu tadi cari yang ada kandungan UV-nya, kemudian cari yang menyerap keringat, juga termasuk warnanya, serta jangan terlalu ketat karena kalau pemakaian ketat bahannya itu kayak seperti lighting kayak gitu di negara dengan tropis kelembapan tinggi itu risikonya nih, terutama apalagi kalau yang sedikit obes itu pasti di daerah selakangan akan terjadi ruam merah, gatal dan sebagainya, itu risiko yang paling banyak seperti itu. Atau yang di bawah payudara itu juga nanti akan bermasalah. Terus yang perlu diingat itu selalu penggunaan tabir surya, pelembab, tetap terhidrasi, pakaian dan make up. Dan selalu bahwa kalau kita melakukan estetik itu jangan untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi untuk menonjolkan keunikan karakter tiap individu. Terima kasih.